ketika kita dicabut nyawanya ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, jadi ini Allah itu bersumpah ya. Iya, itu terhadap kita ini. Ketika dicabut nyawa kita masing-masing. Wan nazi'ati gharqa, dan ketika dicabutnya nyawa hidup kita ini, dicabut nyawanya dengan begitu kerasnya. Sut gitu. Mati kita itu. Udah. Ada orang dicabutnya itu pelan ya. Pelan. Ada orang dicabutnya langsung segitu dus gitu. Begitu dicabut nyawanya, makanya ketika orang meninggal itu ada yang kelihatan tiba-tiba gosong ya. Gosong mukanya itu. Itu ada itu. Atau ada yang ketika dia tuh dicabut nyawanya matanya melalak gitu. Atau ini melotot gitu. Kemudian ada juga ketika dicabut nyawanya itu mulutnya menganga gitu. Mungkin saja itu dicabut nyawanya melalui matanya sehingga ketika mati nyawanya melotot gitu. Nah, jadi ketika itu dicabut nyawanya kita tidak bisa berbuat apa. Nah, wan nasyitati nashta, dan ketika para malaikat itu yang mencabut nyawa itu dengan cara yang lemah lembut. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika itu dicabut nyawanya itu, makanya ketika meninggal ada orang itu kadang-kadang senyum ya. Mukanya berbinar itu, bercahaya itu. Nah, ini itu adalah bentuk cara kita dicabut nyawanya. Wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan begitu cepatnya. Nah, itu terjadi ketika pada hari kiamat. Nah, pada saat itulah kemudian ketika hari kiamat itu dicabut nyawa kita itu, keadaan manusia itu macam-macamnya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu keadaan kita. Nah, bagaimana keadaannya? Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Dan ada macam-macam orang itu, ada dia itu sombong ya. Keras itu. Dia itu orang-orang yang sombong itu wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya, dan dia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, kesenangan dunia terus. Diajak sholat main game melulu, diajak baca Quran, asik main Free Fire melulu gitu kan. Ya. Masya Allah itu. Diajak yang belajar itu untuk matematika, dia males, enaknya main kartu melulu gitu ya. Nah, orang-orang yang ini fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang-orang yang seperti ini adalah tempatnya itu adalah neraka jahanam. Nah, maka kita hidup ini pilihan ya. Pilihan kita mau senang, pilihan kita mau menderita, pilihan kita mau bahagia, pilihan kita itu mau sengsara. Di dunia saja kita begitu, apalagi di akhirat. Akhirat itu buahnya. Di akhirat kita tidak ada pilihan, karena di akhirat itu sudah pertanggungjawaban amal. Maka wa amma man khafa maqara bihi wa nahan nafsanil hawa. Dan adapun mereka orang-orang yang takut kepada Tuhan, selalu sholat kalau ada waktu ya, selalu baca Al-Quran ketika ada kesempatan. Nah, mereka itu apa? Tempatnya ya, mereka itu bertempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka mereka itu berada di dalam surga sebagai tempat tinggal. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang wanahan nafsa anil hawa. Mereka yang bisa mengatur dirinya ini, hidupnya diatur. Dia tidak selalu mengikuti kemauannya. Nah, dia bisa mengikuti dia mengikuti akal sehatnya ya. Dia tidak mengikuti nafsunya. Jadi tidak mengikuti senangnya. Gitu. Dia tidak mengikuti senangnya. Dia mengikuti akal sehatnya. Dia kalau diajak mainan, saya lagi belajar, dia nggak mau main. Dia terus
belajar. Kalau dia diajak sesuatu yang salah, dia tidak mau. Dia lebih memilih yang benar. Orang-orang ini fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian mereka orang-orang itu berkata, yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha bima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan itu datanya? Maka pada apa yang kau sebutkan itu, bahwa kepada Tuhanmu lah yang maha mengetahui. Innama anta mundziru mayasyaha. Sesungguhnya tidaklah aku ini kepada kalian sebagai pemberi nasihat. Inna yauma yarawnaha lam yalbatu illa wa'asiyatan aw duhaha. Maka pada hari itu engkau melihat orang-orang itu akan mendapatkan akibat dari apa yang mereka kerjakan. Itu apakah mereka itu senang, itu apakah mereka itu bahagia, seperti apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka ketika masih hidup. Jadi kita itu akan memperoleh bagian kita, hasil dari perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita itu baik, maka kita itu akan masuk surga. Kalau kita buruk, kita itu akan masuk neraka.